Pagi hari ini Info Gunung Kidul berada di Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Menurut informasi, hari ini Lurah Beji akan memberhentikan seorang perangkat Kelurahan Beji berstatus Kaur Perencana Sumarno, yang mana di pagi hari ini akan menerima surat keputusan dari Lurah Beji. Untuk itu, keterangan seperti lebih lanjutnya kita akan menemui Lurah Beji. Sri Idayanti, Lurah Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, akhirnya menerbitkan surat keputusan pemberhentian Sumarno sebagai Kaur Perencanaan pada Kamis 2 Juli 2020. Surat keputusan pemberhentian Sumarno disampaikan Sri Idayanti di kantor Lurah Kalurahan Beji langsung kepada yang bersangkutan. Saat itu Sumarno belum berkenan menerima dan menandatangani SK pemberhentian tersebut dengan alasan masih pikir-pikir. Sejauh pantauan awak media pada Kamis 2 Juli 2020 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Sumarno dipanggil oleh Lurah Kalurahan Beji. Sumarno baru tampak keluar pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Diketahui sebelum surat keputusan pemberhentian Sumarno diterbitkan, sebelumnya telah terbit surat keputusan Kepala Desa Beji nomor 02-KPTS-2020 tertanggal 27 Januari 2020 tentang pemberhentian sementara perangkat desa. Sumarno mengatakan bahwa belum bersedianya menerima SK pemberhentiannya lantaran ingin berembuk dengan pihak keluarga terlebih dahulu. Sementara itu Lurah Kalurahan Beji Sri Idayanti mengatakan bahwa banyak dasar sehingga Sumarno selaku Kaur Perencanaan diberhentikan dari jabatannya. Selengkapnya Winarno, salah satu reporter Info, melaporkan langsung dari Kalurahan Beji. Untuk kasusnya Pak Sumarno ini memang selama ini status beliau adalah pemberhentian sementara. Kemudian saya selaku lurah melakukan banyak konsultasi dan koordinasi dengan beberapa pihak dalam hal ini Bupati melalui Paneu, kemudian Inspektorat, kemudian Lapas dan Bapas, kemudian DPA 3 juga, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat. Maka hari ini tadi saya selaku lurah memanggil beliau Bapak Sumarno untuk kami berikan keputusan tetap beliau. Selaku lurah saya memberhentikan beliau sebagai Kaur Perencanaan, seperti itu. Tapi sementara masih, Bu? Sudah tetap. Oke, non sewu, yang menjadi pertimbangan berat sehingga harus diperintahkan apa aja, Bu, non sewu? Banyak dasar yang kami gunakan, tapi saya tidak bisa ngobrolkan di sini. Yang jelas ini sudah menjadi keputusan dan sudah saya sampaikan kepada Bapak Sumarno. Terus Pak Sumarno sendiri bagaimana? Apakah sudah menerima putusan tersebut atau mungkin ada kurang terima atau bagaimana menurut Ibu? Tadi beliau ketika saya memberikan surat keputusan, beliau mengatakan memang belum bisa menerima, maksudnya belum bisa menandatangani bahwa beliau telah menerima surat pemberhentian tersebut. Alasannya? Alasan beliau yang digunakan karena beliau masih menjadi binaan Bapas dan belum mendapatkan izin dari Bapas. Belum menandatangani. Ya, bukti bahwa beliau menerima surat. Kata lain belum menyetujui berarti, Ibu, kalau belum menandatangani. Ya, monggo saya mengartikan. Pemirsa, demikian tadi wawancara kami dengan Sri Idayanti, Lurah Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen,
yang mana pada hari ini Sri Idayanti mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Sumarno selaku Kaur Perencanaan Kelurahan Beji. Terkait hal itu, kita akan menemui Sumarno di kediamannya. Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020 saya sebagai Kaur Perencanaan telah menerima surat undangan dari Lurah Desa Beji. Dalam hal ini saya langsung datang menghadap Lurah Desa didampingi oleh perangkat yang lain yang saya tahu ada 3, Pak Slamet sebagai dulu waktu itu Kaur Umum, Pak Sugiyatno sebagai Kaur Kasih Pemerintahan, dan Bapak Andi Hartanto sebagai Sekdes tahun itu, karena saya belum mendapatkan SK yang nomenklatur DIY, jadi saya pakai istilah yang tahun sebelumnya. Jadi acara ketika dibuka, Bu Lurah langsung memberi informasi bahwa kaitannya dengan status saya sebagai Kaur Perencanaan hari ini telah diberhentikan. Ketika saya sudah mendengar, langsung Bu Lurah menyampaikan sebuah surat dan saya diminta untuk menandatangani serah terima itu. Namun ketika itu saya juga langsung minta petunjuk dan minta waktu untuk mengutarakan sejauh mana apa yang saya rasakan. Oleh Bu Lurah dikasih waktu dan saya menyampaikan alasan saya belum bisa menerima karena satu, menurut status saya sebagai dalam hal kasus 303 masih dalam proses asimilasi dan berakhir tanggal 6 Juli. Itu yang menjadi alasan yang pertama, karena Bu Kades sendiri waktu itu masih Kades juga sudah berkonsultasi dengan Bapas menurutnya dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun, harus diam di rumah, dan saya juga mengindahkan itu. Setelah saya mengutarakan alasan itu, saya mengutarakan yang kedua, saya minta petunjuk ketika saya sebagai Kaur Perencanaan sesuai enggak kalau diberhentikan oleh Lurah Desa, karena saya belum bisa memahami aturan itu. Yang ketiga, ketika saya belum bisa menerima, kemudian saya minta arahan diberi oleh Bu Lurah dan Pak Sekdes. Waktu itu Pak Sekdes belum, karena diminta terus memberi. Saya mengutarakan bahwa saya mohon informasi atau semacam petunjuk sejauh mana, karena saya itu mempunyai masalah, dari pihak pemerintah itu memberi atau mendampingi saya dalam hal mengatasi permasalahan saya. Itu tidak ada jawaban karena saya merasa belum pernah ada pendampingan sama sekali oleh pemerintah desa, khususnya kepala desa yang sekarang. Yang kedua, terkait hak-hak saya yang kemarin dalam surat keputusan kepala desa menyatakan bahwa saya diberhentikan dari jabatan perangkat desa. Itu diktum pertama, dan diktum kedua tidak menulis atau mengatur tentang siltap yang saya terima. Namun pada kenyataannya sesuai dengan apa yang masuk dalam rekening kami yang di BDG itu, saya menerima siltap 50%. Ya mungkin itu sesuai dengan perda, namun di keputusan kepala desa belum tertulis. Yang selanjutnya saya juga minta petunjuk kaitannya dengan proses hukum yang kami jalani. Itu ketika menerima surat keputusan kepala desa itu langsung pada tanggal 20 Januari. Jadi proses tahapan-tahapannya saya merasa belum pernah menerima, dan saya juga belum bisa memahami apakah dilakukan proses-proses sesuai
pergub dan perda yang ada, atau memang langsung bisa diberhentikan seperti itu. Jadi saya bukan berarti membangkang atau apalagi mau menentang keputusan pemerintah. Artinya saya hanya minta penjelasan, biar nanti juga saya dalam menyampaikan hasil ini juga semeleh menghadapi keluarga. Ya maklum, karena keluarga kami orang awam semua, jadi tidak bisa kemudian langsung menerima begitu saja. Alasan yang akurat kami juga belum tahu, selain yang dikenakan saya pasal 303 itu. Jadi mungkin kami juga ingin mempertanyakan hak saya kaitannya dengan keberadaan atau proses hukum yang kami jalani ini. Jadi sekali lagi kami tidak artinya tidak mengindahkan apa yang diputuskan lurah desa, namun kami karena masih proses asimilasi ingin semua itu selesai dengan baik sesuai aturan, karena asimilasi masih tanggal 6 Juli dan kami pun ketika melakukan kesalahan-kesalahan dan tidak sesuai, kami pun juga sangat riskan untuk bisa ditarik kembali ke rutan. Mungkin itu, terima kasih. Jadi alasan saya yang pertama adalah belum ada izin dari Bapas untuk melakukan kegiatan apapun, karena belum ada surat keputusan bebas murni. Terima kasih. Yang menjadi menurut jenengan, yang menjadi alasan Pak Marno diberhentikan itu menurut pengertian jenengan, sepengertian jenengan apa saja? Kalau yang saya tahu, satu-satunya alasan sesuai dengan surat keputusan pertama yang pernah kami terima adalah karena terkait dengan kasus itu 303. Jadi untuk yang lain karena tidak disebutkan, saya pun tidak bisa matur apa itu, nanti jangan-jangan saya dikira ngarang ya, karena saya belum membaca apa isi keputusan itu yang mendasarinya ya. Terima kasih. Demikian tadi wawancara kami dengan Sri Idayanti, Lurah Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, tentang pemberian SK pemberhentian Kaur Perencanaan Kalurahan Beji. Ikutin kami, salam